Terima kasih untuk kehadirannya hari ini di dalam acara kita bersama dengan Easy Health dan Ines Cosmetic, ya, bersama saya Holisi. Nah, berbicara mengenai kecantikan memang seolah-olah tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, Easy Health bersama dengan Ines Cosmetic mempersembahkan sebuah webinar dengan tajuk Cantik Hati, Cantik Diri di Hari Nan Fitri. Nah, untuk melanjutkan, kita hari ini telah kedatangan 4 orang pembicara yang luar biasa. Nah, pembicara kita yang pertama ada Bapak Christian Adipe, selaku Head of Operational dari Easy Health. Selamat sore, Pak Adi. Sore, Bu Holly. Sore semua. Gimana kabarnya, Pak? Baik, baik, Bu. Oke, luar biasa. Nanti kita tunggu nih pemaparan dari Bapak Christian ya. Kemudian pembicara kita yang kedua ada Dr. Lili Legiawati SPKK Konsultan. Beliau adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter, selamat sore. Bagaimana kabarnya dokter? Iya, kemudian kita juga akan ada kedatangan pembicara yang ketiga, yaitu Dr. Randa Windrawati MSIT, selaku seorang psikolog, dan juga ada Ibu Novi Mayasari dari SPV Promosi Ines Cosmetic. Nah, saya berharap seluruh peserta hari ini bisa aktif ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena acara kita hari ini bertabur hadiah. Akan ada banyak hadiah yang dibagikan kepada para peserta. Yang pertama, kita akan membagikan hadiah berupa matras yoga. Caranya gimana? Bapak Ibu harus aktif bertanya di kolom chat ya. Karena akan ada 3 pertanyaan terpilih ya yang akan dipilih untuk mendapatkan hadiah berupa matras yoga. Kolom chatnya berada di pojok sebelah kiri dari handphone ataupun laptop Bapak Ibu semua. Nah, untuk bisa bertanya, format pertanyaannya harus jelas Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita harus melengkapi nama lengkap penanya ya. Kemudian underscore, Bapak Ibu ingin bertanya kepada siapa? Kemudian yang terakhir, isi pertanyaannya ya. Contohnya seperti ini. Holisi underscore Bapak Christian bergabung dengan Easy Health ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah berupa matras yoga. Nah, kemudian akan ada juga Instagram competition ya yang dapat diikuti oleh seluruh peserta selama webinar ini berlangsung. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama harus follow Easy Health dan juga Ines Cosmetic ya di Instagram. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal screen capture keseruan selama acara ini berlangsung. Bagian mana yang menurut Bapak Ibu yang paling menarik ya? Kemudian langsung di-upload entah itu di feed ataupun di Insta Story ya. Kemudian jangan lupa untuk mention Easy Health dan juga Ines Cosmetic ya. Kemudian berikan hashtag Easy Health Webinar ya. Kemudian yang kedua self love, yang ketiga webinar with Ines Cosmetic ya. Kemudian dari Instagram feed yang terbaik akan ada hadiah ya. Hadiahnya apa? Sangat menarik Bapak Ibu ya. Akan ada 4 Instagram feed yang akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp50.000 ya. Lumayan banget ya. Kemudian di Insta Story ya, bagi yang memberikan Insta Story terbanyak akan dipilih 5 orang peserta yang akan mendapatkan goodie bag dari Ines Cosmetic Bapak Ibu, luar biasa. Ini akan menambah keceriaan kita di dalam acara Lebaran nanti ya. Nah, pengumumannya akan diumumkan di Easy Health ya, di Instagramnya Easy Health pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 ya. Jadi bagi Bapak Ibu semua jangan lupa, bagi yang ingin ikut Instagram competition, follow Easy Health dan juga Ines Cosmetic. Kemudian bagikan keseruan acara hari ini di dalam feed ataupun di Instastory ya. Siapa tahu Bapak Ibu yang terpilih. Nah, kemudian untuk bisa melanjutkan acara kita, yang pertama kita akan mendapatkan Bapak Adi ya. Bapak Christian Adi akan memaparkan sedikit mengenai Easy Health. Nah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Christian Adi. Terima kasih Bu Holly.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan pembicara untuk mengisi webinar kita kali ini. Perkenalkan, saya Christian Adiputra, Head of Operational dari Easy Health. Pertama, kita akan membahas apakah itu Easy Health. Easy Health adalah sebuah e-commerce di bawah naungan PT Easy Sehat Eternal. Kami adalah e-commerce yang menyediakan pelayanan dalam bidang kecantikan dan kesehatan yang khusus menyediakan fasilitas konsultasi online yang sementara ini kami masih dalam berbentuk website. Pada kesempatan ini kami lebih bertujuan untuk membahas apakah itu Easy Health. Pertama, latar belakang dari dibalik hadirnya Easy Health saat ini. Ketakutan saat datangnya pandemi menjadi titik awal lahirnya Easy Health. Kami ingin semua orang tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan cara yang paling mudah, aman, serta membantu permasalahan kecantikan dan kesehatan yang sedang dialami. Kami percaya bahwa setiap orang berhak atas layanan kesehatan secara merata. Untuk itu, Easy Health hadir sebagai solusi di saat pandemi. Easy Health juga berusaha memberikan pelayanan kesehatan dan kecantikan secara online yang dapat terhubung dengan praktisi kesehatan, khususnya di 11 kategori pada awalnya yang sedang dalam tahap pengembangan kami. Layanan yang ditawarkan adalah pertama, konsultasi kesehatan secara online. Yang kedua adalah berbagai produk-produk kesehatan. Yang ketiga adalah berbagai voucher yang bisa digunakan di offline store. Keempat, berbagai kelas kebugaran untuk menjaga stamina selama di rumah. Dan yang kelima adalah pemesanan sesi lanjutan untuk konsultasi. Layanan tersebut terbagi pada 11 kategori utama, yaitu yang pertama adalah chiropractic, yang kedua adalah acupuncture, yang ketiga adalah fisioterapi, yang keempat adalah vaksin, kelima psychiatrist dan psikologis, yang keenam adalah body and face treatment, yang ketujuh adalah get fit, kedelapan adalah dental, COVID-19, nutrition, and derma and hair. Di sini saya tegaskan mengapa harus Easy Health. Easy Health itu adalah cara yang paling mudah dan aman untuk berkonsultasi masalah kecantikan dan kesehatan bagi keluarga Indonesia. Cara mudah dan aman untuk mendapatkan produk kesehatan, memberikan kemudahan dalam mendapatkan vaksin COVID-19 baik untuk individu, keluarga, atau perusahaan. Anda dapat mengunjungi kami di easyhealth.com atau WhatsApp kami di 0821 1950 4414 atau email kami di info@easyhealth.com. Terima kasih. Iya, wah luar biasa. Terima kasih Bapak Christian Adi untuk penjelasannya yang sungguh sangat amat menarik mengenai Easy Health ya. Berarti boleh saya katakan bahwa Easy Health ini merupakan one-stop solution for beauty and health berarti ya Pak Adi ya? Betul, Bu. Waduh, ini merupakan e-commerce yang luar biasa karena entah itu kecantikan, kesehatan, semuanya bisa diakses secara online. Artinya semuanya bisa cantik dan juga sehat ya Pak Adi ya? Dan aman juga ya Bu ya? Waduh, luar biasa. Akan ada voucher juga katanya yang bisa dipakai di tempat-tempat secara offline ya, bisa juga ikut-ikut kelas kegiatan untuk yoga, chiropraktik dan lain-lainnya. Ini merupakan e-commerce yang luar biasa. Saya menanti untuk bisa ikut pakai di dalam Easy Health ini. Nah, berikutnya kita akan ada pembicara kita yang kedua untuk acara hari ini ya. Acara kita yang berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Lili ya. Siapakah beliau ya? Dr. Lili Legiawati SPKK Konsultan ya. Beliau lahir di Jakarta tanggal 7 Juni 1970 dan saat ini beliau merupakan staf pengajar di FKUI ya. Beliau merupakan seorang yang sangat aktif ya. Kalau saya lihat dari CV-nya, beliau ini aktif di berbagai kegiatan ya. Dan pada tahun 2015 sampai tahun 2019, beliau merupakan Kepala Departemen Dermatologi dan Venerologi FKUI RSCM. Ya, kemudian tahun 2012 sampai 2015 juga beliau merupakan Kepala Divisi Dermatologi Geriatri Departemen Dermatologi dan Venerologi FKUI RSCM ya.
banyak sekali aktivitas yang diikutinya juga. Salah satunya ya jabatan yang terakhir ini merupakan jabatan yang luar biasa ya. Di tahun 2017 sampai sekarang beliau merupakan Bendahara Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan P2KB Perdoski ya. Kemudian sebagai bendahara juga dari Kolegium Dermatologi dan Venerologi ya. Luar biasa sekali Dokter Lili ya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Ibu Lili memaparkan mengenai kecantikan. Waktu dan tempat saya persilahkan Dokter Lili. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih kepada Ibu Holly atas introduksinya. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Winnie, Magister Psikologi Terapan, yang juga sebagai pembicara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Christian Adiputra, Head of Operational dari Easy Health. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan pada sore hari ini terkait topik kesehatan dan perawatan kulit di acara webinar Easy Health yang bertemakan mencintai hati, mencintai diri di hari nan fitri. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Easy Health. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Ya, slide berikutnya. Kami bantu slide-nya. Ya. Saya diberikan tugas pada sore hari ini terkait topik kesehatan dan perawatan kulit. Seperti kita ketahui bersama bahwa merawat kulit merupakan suatu investasi jangka panjang terhadap diri kita sendiri, ya. Jadi siapa yang tidak ingin memiliki kulit yang sehat? Ya, kita ketahui bahwa kulit yang sehat itu merupakan salah satu aset yang sangat ingin dimiliki oleh semua orang, ya. Dan sebaik-baiknya make up itu bukan kosmetik, ya, tetapi adalah kulit yang sehat, yang nampak sehat dan glowing, ya. Mohon dibantu slide-nya berikutnya. Ya. Tanpa kita sadari sebenarnya kulit kita itu adalah organ tubuh yang terbesar, ya, bisa dibayangkan beratnya mencapai 15-20% dari massa tubuh kita, yaitu sebesar 5 kg. Dan luasnya mencapai 2 meter persegi, ya. Kita tidak pernah terbayangkan ya bahwa kulit kita itu paling besar, ya. Dan terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutis. Kulit merupakan organ terluar, ya, sehingga memiliki banyak fungsi, ya. Yang paling penting adalah fungsinya sebagai fungsi komunikasi maupun interaksi sosial, ya. Kita ketahui bahwa banyak orang yang menderita kelainan kulit atau penyakit kulit akhirnya menjadi malu dan rendah diri sehingga menarik diri dari lingkungan sosial. Di samping itu yang paling penting, kulit adalah indikator dari berbagai proses penuaan, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, bisa kita perkirakan seseorang dari tampilan kulitnya kira-kira berapa usianya, ya. Dan memiliki berbagai banyak fungsi penting lainnya yang nanti akan muncul. Ya, tolong dibantu slide berikutnya. Ya, baik. Kita bisa lihat di sini berbagai fungsi kulit, ya, untuk melindungi dari pengaruh sinar ultraviolet, yaitu adalah perlindungan secara fisik, ya. Kemudian juga berperan di dalam fungsi pengeluaran atau fungsi ekskresi, ya. Di dalam mengatur suhu tubuh kita, ya. Kalau kita udara panas kita berkeringat, ya. Kalau dingin kita banyak berkemih. Nah, itu juga salah satunya adalah fungsi kulit, ya. Sebagai pengindra, ya. Yang penting sekarang mungkin di masa COVID-19 untuk membentukkan vitamin D sebagai daya tahan tubuh kita, ya. Sebagai perlindungan imunologi, sebagai fungsi kosmetik, ya. Bisa dibayangkan kalau orang secantik apapun kalau tidak dilapisi kulit tentu akan tampilannya menjadi mengerikan, ya. Baik, ya, slide berikutnya. Mohon dibantu slide berikutnya. Ya, banyak orang ingin merawat kulit untuk terlihat cantik, ya. Padahal kita ketahui bahwa cantik itu sifatnya sangat relatif, ya.
Orang Indonesia selalu beranggapan bahwa seseorang yang cantik itu kalau dia memiliki kulit yang putih ya. Kulitnya tidak bertekstur, jadi halus sekali, pori-porinya hampir tidak terlihat. Masih di slide sebelumnya, mohon tidak diganti terlebih dahulu. Ya, pori-pori wajahnya kecil ya, kulit wajahnya tampak cerah dan tidak berminyak ya. Tapi apakah demikian? Ya, slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat dari foto-foto ini ya, banyak sekali ikon-ikon dunia yang menjadi acuan seseorang untuk menjadi cantik. Ya, kita lihat di sini ada Audrey Hepburn, ya, kemudian ada Marilyn Monroe sebagai beauty dan fashion icon. Ya, di Indonesia sendiri ada Dian Sastro, ya, yang selalu menjadi ikon kecantikan orang Indonesia. Ya. Namun dari foto-foto ini kita bisa lihat bahwa tidak semua orang cantik harus memiliki kulit yang berwarna putih. Ya, banyak sekali ikon-ikon dunia juga yang tetap cantik walaupun kulitnya tidak putih. Ya, sebagai contoh di sini ada Lupita Nyong'o yang dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia pada tahun 2014. Kita lihat kulitnya tidak putih. Ya, dan juga banyak artis-artis dalam negeri yang kulitnya juga tidak putih ya. Di sini ada Tara Basro, ada Adinia Wirasti yang memiliki kulit sawo matang namun tetap dibilang cantik ya. Jadi kembali lagi bahwa cantik itu sifatnya relatif ya. Banyak sekali standar kecantikan yang ada di dunia dan sangat dipengaruhi di mana tempat kita tinggal ya. Jadi, apakah kita merawat kulit kita hanya untuk sekedar dibilang cantik? Ya, tentu saja tidak ya. Yuk, slide berikutnya. Ya, jadi kita harus mengubah mindset tujuan kita merawat kulit. Ya, jadi merawat kulit kita merupakan wujud rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ya, seperti tema kita pada hari ini, mencintai hati, mencintai diri di hari nanti. Ya. Perawatan kulit dilakukan untuk memiliki kulit yang sehat. Ya, bagaimana ciri-ciri kulit yang sehat? Ya, kulitnya halus. Ya, kalau kata pasien saya, dok, laler aja kepleset. Ya, karena saking halusnya dan licinnya. Ya. Kemudian warna kulitnya juga merata ya, jadi tidak ada yang lebih hitam, ada yang lebih putih, jadi skin tone-nya merata ya. Kulitnya terhidrasi baik ya, jadi lembab tetapi tidak berminyak ya. Kulitnya kencang ya. Kemudian toleransinya baik ya, tidak sedikit-sedikit gampang perih, gampang gantel, gampang merah ya, tidak ya, toleransinya cukup baik ya. Konturnya bagus dan tentu saja terbebas dari berbagai penyakit. Ya, slide berikutnya. Nah, berdasarkan tipe kulitnya, ya kulit ini banyak sekali dibedakan atau diklasifikasikan, bisa berdasarkan warna kulit, ya, berdasarkan ketebalan kulit, ya, berdasarkan kadar minyak maupun berdasarkan elastisitas kulit. Namun yang paling terbanyak, yang paling familiar oleh kita adalah klasifikasi berdasarkan kadar minyak. Ya, ya, slide berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, tipe kulit berdasarkan kadar minyak bisa dibedakan menjadi 3 bagian ya. Ada yang tipe kulitnya normal, kemudian yang tipe kulitnya kering, dan tipe kulitnya berminyak. Ya, nah bisa kita lihat di sini. Kalau untuk tipe kulit yang kering, ini seringkali cenderung minyak yang dihasilkan itu lebih sedikit. Ya, jadi seringkali kulitnya menjadi lebih sensitif ya. Karena apa? Karena penguapan airnya menjadi meningkat. Ya, lain halnya dengan tipe kulit yang berminyak ya, karena produksi minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak itu berlebihan ya. Sering kita lihat misalnya pada anak-anak remaja ya. Dan problem yang sering dialami oleh kulit berminyak ini salah satunya adalah jerawat ya. Baik. Slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini bagaimana perbedaan antara kulit muda dengan kulit tua ya. Kita bisa lihat kalau di bawah mikroskop ya, kita bisa lihat penampang kulit tua itu jauh lebih tipis ya dibandingkan kulit muda, maaf. Ya, baik lapisan epidermis seperti tadi sudah saya sampaikan maupun lapisan dermis ya. Terutama lapisan epidermis itu dengan bertambahnya usia itu penurunannya cukup signifikan ya, terutama pada wanita ya. Lapisan epidermis ini pada wanita lebih tipis dibandingkan pada laki-laki pada usia tua. Lain halnya dengan lapisan dermis yang sama ya antara wanita dan laki-laki. Tetapi secara keseluruhan kulit yang tua ini jauh lebih tipis dibandingkan kulit muda ya. Di samping itu nanti banyak sekali perubahan-perubahan lainnya ya, misalnya pigmentasinya ya, sel-sel yang menghasilkan pigmennya juga jauh berkurang ya.
distribusinya tidak merata, demikian juga pembuluh darah dan lapisan-lapisan di bawah kulitnya. Ya, lapis terutama adalah serabut kolagen maupun serabut elastin. Ya, ya, slide berikutnya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana proses penuaan itu terjadi pada berbagai kategori usia. Ya, kita lihat pada usia 20 tahun ini merupakan puncak, boleh dikatakan merupakan puncak vitalitas dari kulit yang terbaik ya. Jadi pada usia 20 tahun lapisan kolagen atau serabut kolagen yang fungsinya sangat penting untuk menjaga kekenyalan kulit maupun pembuluh darahnya masih cukup baik ya di usia ini ya. Nah, pada usia 30 tahun sudah mulai timbul ya kolagennya makin berkurang ya, namun vaskularisasinya masih cukup bagus ya. Kemudian pada usia 40 tahun, di sini sudah banyak sekali terjadi penurunan dari kolagen ya. Jadi kulitnya mulai kendur ya, mulai ada kerut-kerut ya, dan juga vaskularisasinya juga mulai mengalami kemunduran. Jadi kalau ada luka di kulit menjadi lebih sulit sembuh ya. Demikian juga pada usia 50 tahun atau lebih. Nah, di sini sangat terjadi pengurangan produksi kolagen yang sangat bermakna. Demikian juga lapisan-lapisan pembuluh darahnya. Ya, kita lihat di sini problemnya sangat banyak sekali di sini ya. Kulitnya menjadi kering ya, menjadi saggy-baggy, kulitnya menjadi banyak ya, problem pigmentasi juga banyak. Bahkan biasa kita temukan juga berbagai kasus keganasan kulit ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah karakteristik dari kulit yang mengalami penuaan. Ya, secara garis besar sebenarnya bisa dibagi atas 3 bagian. Ya, yang pertama adalah kulitnya menjadi kering. Ya, kering, kasar dan kusam. Jadi kalau kita lihat kulitnya kok nggak bercahaya, ya, tidak mengkilat. Ya, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda pigmentasi yang tidak merata. Ya, jadi ada kulit sebagian yang warnanya lebih putih, sebagian lebih hitam. Ya, yang disebut sebagai dispigmentasi. Ya. Kulitnya juga mulai menipis ya. Di samping itu yang juga sering mengganggu adalah mulai timbul kerut-kerut ya, baik kerut halus maupun kerut-kerut yang dalam ya. Elastisitas kulitnya menjadi menurun ya, sudah tidak kencang lagi dok ya, mulai saggy dan baggy ya. Dan pori-porinya mulai kelihatan membesar ya. Di samping itu tadi penyembuhan kulit juga menjadi lebih lambat ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah berbagai tips untuk perawatan kulit. Ya, yang paling penting adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ya, kita ingat bahwa makanan kulit kita adalah benda hidup. Makanannya dari mana? Yaitu dari makanan yang kita makan sehari-hari. Ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, salah satunya adalah kebiasaan merokok. Ya, ini tidak baik untuk kulit kita. Ya. Nah, bagaimana kita memperlakukan kulit kita dengan baik ya? Salah satunya di dalam kita membersihkan kulit kita ya. Jadi harus diperlakukan dengan baik ya. Jangan terlalu keras ya pada saat mencuci wajah ya, dengan tekanan-tekanan yang lembut ya, dan meminimalisir penggunaan dari scrub ya untuk di wajah terutama ya. Pada orang-orang yang kulitnya sensitif, tindakan penggosokan dengan menggunakan scrub itu akan bisa menimbulkan kulit yang menjadi merah ya atau iritasi ya. Kemudian mencuci wajah ya. Jadi mencuci wajah itu juga harus dilakukan secara teratur ya. Kalau di negara kita yang suhunya tinggi, kelembaban tinggi ya, tentu mencuci wajah seringkali tidak cukup ya, hanya pagi dan sore sesudah mandi ya. Barangkali dibutuhkan ekstra ya pada waktu siang hari, terutama setelah beraktivitas dan banyak berkeringat ya. Bahkan juga pada pasien-pasien yang kulitnya berminyak, dibutuhkan cuci mukanya lebih sering lagi ya, barangkali 4 kali. Tapi juga tidak boleh berlebihan ya, misalnya cuci muka sampai 10-20 kali sehari. Nah, itu tidak baik ya, karena nanti akan merangsang kelenjar minyak untuk mengkompensasi kekeringan kulit yang terjadi akibat cuci muka yang berlebihan. Memakai pelembab ini sangat bermanfaat terutama pada kulit-kulit yang sudah mengalami penuaan ya. Kita ketahui tadi sudah mulai ada tanda-tanda kekeringan kulit ya. Karena negara kita walaupun di musim hujan matahari tetap ada sepanjang tahun, penggunaan tabir surya menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Jadi harus teratur menggunakan tabir surya terutama pada orang-orang yang sudah mengalami problem pigmentasi ya. Ini menjadi suatu hal yang wajib ya. Kemudian menggunakan produk perawatan kulit sesuai tipe kulit. Jadi Anda harus mengenali tipe kulit Anda ya sehingga bisa memilih produk perawatan yang cocok ya. Dan yang terakhir tidak asal menggunakan produk kecantikan. Nah, ini ya yang sering terjadi ya pasien-pasien melihat iklan ya, tergoda oleh iklan ya,
tergoda oleh orang lain yang menggunakan produk tertentu, kemudian kulitnya bagus ya, kemudian dia trial and error, dia coba-coba ya, akhirnya malah timbul efek samping ya, misalnya kulitnya menjadi merah, gatal ya, bahkan timbul jerawat ya, akibat penggunaan produk yang tidak tepat ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini berbagai upaya untuk perawatan kulit dalam upaya mencegah penuaan dini ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, jadi hindari berbagai kebiasaan buruk ya, pola hidup yang sehat ya, perawatan kulit yang baik ya, itu sangat penting sekali ya kontribusinya di dalam mencegah penuaan dini. Nah, pada kasus-kasus tertentu di mana sudah muncul plek ya, kemudian sudah ada misalnya ada jerawat ya, nah ini butuhkan pengobatan khusus ya. Ya, slide berikutnya. Ini berbagai lifestyle ya, baik yang baik maupun yang tidak baik yang bisa mempengaruhi timbulnya kerusakan pada kulit ya. Multitasking ya, seolah-olah itu sesuatu yang baik ya, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Ini terutama pada ibu-ibu nih ya, untuk wanita ya. Kelihatannya baik, tapi ternyata multitasking itu bisa menimbulkan stres tersendiri ya. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa menghindari multitasking ya. Yang penting adalah memanajemen stres. Nanti barangkali Bu Winnie akan menjelaskan lebih lanjut ya. Olahraga yang teratur ya, kemudian memilih makanan sehat ya, tidak minum minuman keras ya, penggunaan tabir surya teratur dan tidak merokok ya, itu penting sekali ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini pola hidup yang sehat ya, minum air putih ya. Minum air putih ini sangat penting ya, 1,5 sampai 2 liter sehari. Barangkali kalau untuk orang tua harus disesuaikan dengan kondisi kulitnya atau kondisi tubuhnya ya, karena kadang-kadang pada penyakit tertentu orang tua juga dibatasi ya indeks cairannya. Konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ini sangat penting ya. Kemudian istirahat yang cukup ya, jadi tidur juga harus cukup ya. Kalau dibaca-baca 6 sampai 8 jam, tapi kalau sekarang penelitian-penelitian yang terbaru sebenarnya nggak harus 6-8 jam ya. Yang penting tidurnya lelap ya, bahkan dikatakan 2-4 jam saja sudah cukup ya. Kemudian untuk menghindari stres barangkali perlu dilakukan jalan-jalan ya, ketemu dengan teman-teman SMA barangkali ya, yang sekarang mungkin pada saat pandemi reuninya nggak bisa tatap muka ya, mungkin reuninya bisa virtual ya. Jadi memang masa pandemi ini agak terbatas, tapi sebenarnya masih bisa kita melakukan rekreasi ya untuk menghindari stres ya. Kemudian olahraga teratur ya, di masa pandemi barangkali bisa ya, olahraga jalan pagi di sekitar rumah ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, slide berikutnya. Nah, ini perawatan kulit ya secara benar ya, kita bagi di sini dengan penggunaan berbagai macam bahan ya, mulai dari tindakan pembersihan atau cleansing, kemudian melembabkan kulit dengan moisturizer, menghindari kulit dari sinar ultraviolet biasanya dengan menggunakan tabir surya ya kalau secara chemical, dan juga tindakan menggunakan exfoliating ya. Silakan slide berikutnya. Ya. Ini tindakan pembersihan wajah ya. Jadi mencuci wajah bagaimana yang baik, jadi menggunakan air biasa ya. Jadi jangan terlalu panas ya. Kalau nanti air panas takut iritasi dan juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ya, bisa merah juga kulitnya ya. Nah, melakukan pembersihannya dengan ujung-ujung jari tanpa penekanan dan dilakukan secara lembut ya. Sesuaikan sabun yang digunakan dengan jenis kulitnya, dan setelah mencuci wajah dengan sabun, wajah segera dikeringkan dengan handuk yang lembut ya, sesegera mungkin ya. Apabila menggunakan produk-produk perawatan kulit, misalnya pelembab atau tabir surya dan produk-produk lainnya bisa diaplikasikan setelah tindakan pembersihan ini ya. Ya, slide berikutnya. Exfoliating ya, exfoliating ini atau pengelupasan ya. Pengelupasan ini kalau di bidang dermatologi merupakan suatu langkah yang penting ya untuk menjaga kulitnya menjadi halus, bersih dan sehat ya. Apa sebenarnya tindakan pengelupasan atau exfoliating ini? Yaitu tindakan melepaskan lapisan terluar dari kulit kita yang sebenarnya adalah sel-sel kulit yang sudah mati ya, yang menyebabkan kulit kita tampilannya menjadi kusam dan kasar ya. Kalau kita bertambah usia, sebenarnya kulit kita yang normalnya berganti setiap 27 sampai 28 hari sekali itu tidak bisa berjalan secara optimal ya. Kalau usianya makin tua bisa memanjang, bisa sampai 45 hari bahkan 60 hari. Nah, kulit-kulit mati yang tidak mudah terlepas ini akan memberikan tampilan kulit yang tidak bagus ya. Kulitnya menjadi kasar, menjadi kusam, menjadi kering. Nah, tindakan exfoliating ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan pergantian kulit ya, yang kulitnya sudah waktunya mati terkelupas ya, terkelupas secara alami ya. Ya.
Dengan memberikan penggunaan krim-krim exfoliating, kulitnya akan menjadi lebih bagus ya. Nah, tindakan exfoliating ini ya, slide berikutnya ya. Tindakan exfoliating ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Jadi dengan cara mekanik dan dengan cara kimiawi ya. Mekanik dengan apa? Ya, misalnya dengan menggunakan scrub ya, dengan menggunakan sabun scrub atau dengan menggunakan masker ya. Sedangkan yang banyak dilakukan oleh dokter atau terutama dokter spesialis kulit dan kelamin itu adalah dengan exfoliating secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan berbagai bahan-bahan kimiawi antara lain biasanya banyak-banyak golongan asam ya, baik asam alfa hidroksi ya atau asam retinoat ya. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, ini tindakan moisturizing atau mengaplikasikan pelembab. Jadi pelembab kapan sebaiknya diaplikasikan? Sebaiknya segera setelah kulit itu dibersihkan ya, dibersihkan dan dikeringkan. Jadi jangan terlalu lama jaraknya ya. Dalam kondisi setelah mencuci muka biasanya masih ada ya sisa-sisa air yang terjebak di antara sel-sel kulit. Nah, itu waktu yang sangat baik langsung untuk diaplikasikan pelembab ya. Nah, pelembab ini digunakan sesuai dengan jenis kulitnya ya. Jadi jangan sampai salah memilih pelembab sehingga nanti misalnya yang bahan dasarnya minyak ya atau salep digunakan di wajah sehingga tampilannya menjadi rasanya rasa nggak nyaman, jadi lengket ya. Baik ya, slide berikutnya. Protection ya atau melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Ini sangat penting sekali ya. Kita ketahui bahwa sinar ultraviolet ini berperan penting di dalam menyebabkan penuaan photoaging ya atau extrinsic aging ya. Sangat penting bagi kita untuk menghindari pajanan sinar matahari secara langsung pada pukul 10 sampai pukul 16. Mengapa ya? Karena pada jam-jam tersebut pancaran sinar ultraviolet B itu sangat tinggi sekali intensitasnya ya. Walaupun di luar jam itu pancaran sinar ultraviolet A tetap tinggi intensitasnya sepanjang hari ya. Oleh karena itu kalau kita keluar rumah memang sangat penting untuk melindungi diri dari pajanan sinar ultraviolet ya. Bisa secara fisik ya, bisa menggunakan topi ya, menggunakan pakaian, menggunakan kacamata hitam ya, atau secara kimiawi ya dengan menggunakan tabir surya. Kalau dulu sering disebut sunblock ya, tapi sebenarnya kurang tepat ya. Istilah yang benar adalah sunscreen ya, karena tidak memblok seluruh sinar ultraviolet ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini bagaimana memilih tabir surya yang baik ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kelainan kulit yang ada ya kalau dan juga kegiatannya ya. Kalau banyak aktivitas di luar rumah apalagi sudah ada timbul kelainan pigmentasi tentu dibutuhkan tabir surya dengan SPF 30 ya. Proteksi yang terbaik sebenarnya di dalam tabir surya ini adalah tabir surya yang sifatnya broad spectrum atau yang disebut spektrumnya luas ya karena dia akan memberikan perlindungan baik terhadap sinar ultraviolet A maupun sinar ultraviolet B. Untuk individu yang aktif berenang ya, itu dibutuhkan tabir surya yang sifatnya water resistant ya. Kemudian tabir surya yang dipilih sebaiknya yang sifatnya non komedogenik ya, karena banyak sekali tabir surya yang efeknya menimbulkan jerawat ya. Jadi harus dipilih yang mana yang cocok ya, terutama pada pasien-pasien yang kulitnya rawan berjerawat ya. Dan tentu dipilih tabir surya yang baik secara estetik ya. Kadang-kadang pasien memilih tergoda ya memilih sunblock yang SPF-nya tinggi sekali sampai 100 ya. Kemudian pada saat dipakai jadi mukanya putih sekali ya, jadi kayak kabuki face ya, jadi nggak nyaman ya. Baik ya, slide berikutnya. Nah, ini kalau kita memilih tabir surya, biasanya yang sering diperhatikan atau dilihat di kemasan itu adalah tulisan Sun Protection Factor ya, atau yang disebut sebagai SPF. Ya, SPF itu sebenarnya apa? Yaitu faktor perlindungan dari sinar matahari. Jadi ini sangat penting sekali kita melihat SPF ya. Jadi SPF itu akan menentukan waktu yang aman bagi kulit kita terkena sinar matahari. Ya, misalnya sebagai contoh ya, tabir surya yang SPF-nya 30, nah itu kulitnya akan terlindungi selama 30 kali lebih lama dari daya tahan alami kulitnya kita sendiri. Contohnya misalnya, kalau kulit kita dalam kondisi tidak pakai tabir surya, itu kalau berjemur selama 10 menit akan kemerahan. Nah, kalau dia pakai tabir surya dengan SPF 30 itu akan aman berjemur sekitar 30 kali 10 menit, jadi sekitar 5 jam. Nah, ini dengan syarat pakainya benar ya, jadi ketebalannya, reaplikasi juga harus betul. Ya, ya slide berikutnya. Nah, ada dua jenis tabir surya, ya, tabir surya organik dan inorganik. Yang organik dulu dikenal sebagai tabir surya kimiawi, ya, sedangkan yang inorganik disebut sebagai tabir surya fisikal, ya, atau tabir surya fisik. Ya. Slide berikutnya.
Ya, ini tabir surya tadi yang dua ini memang bekerjanya sangat berbeda ya. Kalau yang tadi yang organik bekerjanya dengan jalan menyerap sinar ultraviolet sehingga mencegah radiasi ultraviolet itu untuk masuk ke dalam kulit kita lebih dalam ya. Sedangkan kalau yang tabir surya fisik dia memantulkan atau menghamburkan radiasi sinar ultraviolet ya. Yang bisa dilihat di sini berbagai komponen kedua tabir surya ini ya. Kalau yang fisik yang banyak mengandung titanium dioksida dan zinc oxide ya. Karena tadi mekanisme kerjanya secara fisik, dia membentuk lapisan di atas permukaan kulit ya. Jadi yang tidak disukai pada tabir surya fisik ini adalah tampilan warna putih ya pada saat digunakan tadi yang saya sudah sampaikan secara estetik seringkali mengganggu ya. Nah, untuk tabir surya kimiawi memang secara estetik bagus, tetapi pada orang-orang tertentu yang kulitnya sensitif ya, yang mempunyai riwayat hipersensitivitas bawaan itu seringkali menimbulkan reaksi alergi atau iritasi ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan ya dari penelitian-penelitian yang ada itu dan juga pengalaman sehari-hari bertemu dengan pasien ya. Pasien seringkali, "Dok, saya udah pakai tabir surya, tapi kok saya tambah hitam aja fleknya ya." Ternyata pemakaian tabir suryanya tidak tepat ya. Jumlahnya tidak tepat dan juga tidak diaplikasi ulang ya. Yang direkomendasikan adalah 2 mg per cm persegi. Itu sebenarnya cukup tebal ya. Nah, ini agak susah kalau diaplikasikan untuk pasien ya. Yang lebih mudah barangkali dengan cara ini, dengan cara teaspoon rule. Jadi dengan aturan penggunaan seperti sendok ya, 2 sendok makan, kira-kira 1 sloki itu 30 cc untuk seluruh tubuh ya. Ada juga dengan aturan seperti FTU ya atau finger tip unit ya. Jadi kalau tabir surya itu yang krim ya, tubenya dipencet ya, kemudian diaplikasikan di atas jari kita. Nah, ini seperti di gambar ini dianggap sebagai FTU ya, 1 FTU itu kira-kira untuk 1 wajah ya, dan untuk wajah dan leher kira-kira 2 FTU. Dan pemakaiannya harus dilakukan 30 menit sebelum keluar rumah, jadi sebelum terpajan sinar ultraviolet, karena butuh waktu ya tabir surya ini untuk bekerja, dan harus diaplikasi ulang ya. Jadi kalau aktivitasnya seharian ya bermain di pantai, 3-4 jam harus diaplikasi ulang, apalagi kalau banyak berkeringat ya. Ya, slide berikutnya. Nah, mengapa kita harus memproteksi kulit kita terhadap sinar ultraviolet? Ya, kita ketahui bahwa sinar ultraviolet itu banyak juga efek-efek buruknya ya. Sini kita lihat bisa menimbulkan tadi ya penuaan ekstrinsik atau yang sering sebagai photoaging ya. Banyak flek ya, timbul flek ya. Kemudian kulitnya juga menjadi lebih kering ya, sehingga sawar kulitnya juga terganggu ya. Ada sunburn ya. Kemudian yang untuk jangka panjang ya, slide berikutnya. Ya, kembali lagi ya tentang pemakaian tabir surya di sini ya untuk lebih mudah menggunakannya ya kita lihat bahwa berbagai usia tentu kebutuhannya juga berbeda ya karena luas wajah pada anak-anak, luas lengan, tungkai dan badan ya antara anak dan dewasa tentu berbeda ya. Jadi kalau orang dewasa tentu kebutuhannya jadi lebih banyak lagi ya. Sebenarnya sebagai contoh di sini untuk wajah dan leher orang dewasa itu butuh 2,5 fingertip unit ya. Sedangkan kalau anak-anak tergantung usianya ya. Misalnya di sini usia 1 sampai 2 tahun cukup 1,5 saja ya. Kalau kita lihat di sini kebutuhan untuk di lengan, di tungkai juga berbeda ya, bahkan juga di badan. Ya. Kalau Anda pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, wajah, lengan, tungkai sebenarnya kebutuhannya cukup banyak sekali ya dalam 1 kali pemakaian ya. Ya, slide berikutnya. Ya, tolong dibantu slide berikutnya. Ya. Ya, jadi sebenarnya perawatan kulit itu menjadi suatu hal yang terpenting ya. Kita ketahui bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Ya, jadi pencegahan itu adalah pengobatan yang terbaik. Ya. Ya. Slide berikutnya. Ya, jadi untuk menjadi kulitnya sehat, apakah hanya milik 1 orang saja atau hanya milik orang-orang tertentu yang mempunyai gen kulitnya memang bagus? Tidak. Ya, jadi konsep kulit sehat itu bisa dimiliki oleh semua orang ya. Jadi tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bagaimana langkah-langkah perawatan pada berbagai usia ya. Contohnya sebagai berikut ya, pada usia 20 tahun tadi saya sudah sampaikan biasanya di usia ini adalah vitalitas puncak dari kulit kita ya. Kulitnya teksturnya masih baik ya, masih bagus kilaunya ya. Sedikit terjadi perubahan pigmentasi walaupun pada beberapa tipe kulit yang berminyak biasanya
Ada problemnya biasanya problem berjerawat ya, terutama pada usia-usia remaja ya. Tapi boleh dikatakan pada usia-usia 20 tahun ini tidak terlalu banyak dibutuhkan perawatan ya dibandingkan usia-usia nanti ya, usia-usia 30, 40 bahkan 50 ya. Jadi perawatannya bagaimana pada usia sekitar 20 tahun ya? Digunakan cleanser ya, cleanser atau pembersih yang sesuai dengan tipe kulitnya ya. Kemudian apabila dibutuhkan pada orang yang kulitnya kering boleh diberikan moisturizer yang ringan ya. Dan penggunaan tabir surya apabila beraktivitas di luar rumah ya. Ya, slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan usia 30 tahun? Yuk, slide berikutnya. Ya, pada usia 30 tahun ya tidak seperti usia 20 tahun ya. Di sini sudah mulai ya kulitnya menjadi kusam ya karena pertukarannya juga sudah tidak secepat pada usia muda ya, sudah mulai ada timbul coklat-coklat ya barangkali karena penggunaan alat kontrasepsi ya karena pajanan sinar ultraviolet walaupun pada beberapa kasus masih ada ya yang berjerawat sampai usia 30 ya. Nah, untuk perawatannya dengan menggunakan pembersih seperti tadi, moisturizer jika dibutuhkan ya, tabir surya. Nah, sudah dianjurkan untuk penggunaan eksfolian yang ringan ya, misalnya menggunakan alpha hydroxy acid dan pada kasus-kasus tertentu mungkin sudah mulai dipertimbangkan menggunakan krim-krim yang mengandung retinol atau retinoid. Ya, slide berikutnya. Dengan usia 40 tahun bagaimana? Nah, usia 40 tahun mulai ada kehilangan elastisitas ya, kulitnya udah nggak kenceng lagi, kemudian kulitnya sudah mulai kering ya, pori-porinya sudah mulai kelihatan besar ya, sudah mulai timbul flek maupun garis-garis kerutan di sekitar mata dan mulut ya. Nah, pada usia 40 tahun ini tindakan untuk perawatannya masih bisa menggunakan tadi ya cleansing, kemudian moisturizer, tapi moisturizernya mungkin yang lebih intensif lagi ya, dan sudah menggunakan eksfolian sebaiknya pada usia 40 tahun ini dan juga menggunakan krim-krim golongan vitamin A ya. Ya, slide berikutnya. Nah, usia 50 tahun atau lebih di sini kita sudah melihat kulitnya sangat berkurang sekali elastisitasnya ya, kekenyalannya berkurang ya, teksturnya juga sudah tidak secantik dulu lagi ya. Kemudian warna kulitnya sudah banyak pigmentasi ya, ada yang lebih gelap, ada yang lebih putih ya, kerutannya juga lebih dalam dan lebih banyak ya, bukan hanya di sekitar mata dan mulut saja ya. Dan langkah-langkah perawatannya selain tadi menggunakan pembersih, moisturizer dan tabir surya, kita harus waspada ya di usia-usia ini adanya tanda-tanda dini dari kanker kulit ya. Jadi kalau ada tai lalat yang membesar ya, kemudian ada flek kering yang nggak bisa hilang-hilang ya, ada jerawat yang kok mudah berdarah-berdarah terus ya. Nah, ini hati-hati ya, jangan-jangan ini merupakan tanda-tanda kanker kulit ya. Kemudian tindakan pembersihannya juga harus hati-hati ya, tidak boleh menggunakan yang basicnya alkohol ya, sudah harus hati-hati. Hidrasinya juga harus optimal dan dianjurkan menggunakan eksfolian ya, misalnya penggunaan alpha hydroxy acid maupun krim-krim yang mengandung retinol atau retinol. Baik, slide berikutnya. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Holly. Ya, terima kasih banyak Dokter Lili untuk pemaparannya yang begitu luar biasa ya. Kita telah belajar banyak hari ini dari Dokter Lili mengenai kesehatan kulit kita nih ya. Dokter Lili juga menyebutkan bahwa kulit yang sehat merupakan aset ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat insightful sekali dokter. Karena selama ini saya tidak menyadari bahwa ternyata kulit kita merupakan sebuah aset ya. Karena biasanya pada saat berbicara mengenai aset, yang terpikirkan dalam bayangan kita tuh rumah atau tanah ya. Tapi kulit tidak pernah masuk dalam hitungan. Dan baru hari ini saya menyadari dari Dokter Lili bahwa kulit kita merupakan aset ya. Aset yang luar biasa bagi masa depan kita juga ya. Nah, terima kasih banyak dokter untuk pemaparannya yang sangat luar biasa. Acara kita yang selanjutnya akan diteruskan oleh pembicara kita yang ketiga, yaitu Dr. Randa Winnie. Ya, siapakah beliau? Ya, pembicara kita yang ketiga ada Dr. Randa Winnie Windrawati MPSIT. Ya, beliau menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2004, kemudian melanjutkan juga bekerja ya. Dan saat ini beliau masih sebagai Associate Consultant dari MAC BPKP Jakarta, kemudian juga sebagai Associate Konsultan Iradat Konsultan Jakarta, kemudian masih juga ya sebagai trainer pada LPFA ya,
kemudian trainer juga pada Indotrain dan juga Inti Pesan ya. Selain bekerja, beliau juga sangat aktif Bapak Ibu ya. Ada berbagai macam pengalaman berorganisasinya ya. Seperti di tahun 2007 sampai 2012, beliau merupakan pengurus Persatuan Wanita Patra PT Badak Bontang sebagai wakil ketua pendamping bendahara dan juga wakil ketua pendamping bidang organisasi, sebagai wakil ketua pendamping bidang ekonomi, PJS, ketua PWP PT Badak Bontang. Wah, luar biasa ya, sangat aktif sekali. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Winnie. Silahkan Bu Winnie. Terima kasih Bu Holis. Selamat sore semua peserta webinar, yang terhormat Bapak Christian Adiputra, yang terhormat Dr. Lili Ligiawati SPKK, dan semua peserta webinar. Terima kasih karena sore hari ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Dan kita sore ini akan berbicara tentang cantik hati dan cantik diri, seperti tema kita sore hari ini. Ya, tolong dibantu slide berikutnya. Ya, biasanya orang ingin disebut cantik. Tidak ada perempuan yang tidak ingin disebut cantik. Kalau laki-laki ingin disebut ganteng. Kenapa? Karena cantik atau ganteng itu dipersepsi akan membawa kebahagiaan. Ya, dan cantik atau ganteng akan membawa kepada kesuksesan. Jadi cantik atau ganteng ini adalah tiket untuk menjadi bahagia dan tiket untuk menjadi sukses. Ya, next. Ya. Tapi sebetulnya kita sendiri harus membuat definisi apa sih yang disebut cantik, karena ternyata definisi cantik ini dilihat dari gambar di sini bahwa definisi cantik ini tidak begitu jelas, ya, tidak ada standar yang jelas tentang apa yang disebut sebagai cantik, karena definisi cantik itu sangat berbeda-beda menurut bangsa, menurut era, ya. Dulu ada zamannya tahun 1800 sekian itu perempuan Inggris disebut cantik kalau dia gemuk. Kemudian tahun 1960-an pendapat itu berubah. Orang yang disebut cantik itu harus kurus karena saat itu ada seorang peragawati yang namanya Twiggy, ya. Twiggy itu kurus sekali dan itu disebut cantik. Jadi perempuan yang gendut-gendut di Inggris itu udah nggak kelihatan cantik lagi. Mereka harus menjadi kurus, ya. Lalu ternyata cantik itu juga berbeda-beda menurut tingkatan umurnya. Cantik ketika anak itu kecil, ketika anak itu remaja, ketika dia dewasa, ketika dia tua itu juga beda-beda, ya. Jadi sebetulnya tidak ada standar kecantikan yang pasti. Sebetulnya apa sih yang disebut cantik? Sama ganteng juga begitu, ya. Ganteng itu berbeda-beda menurut bangsanya, menurut eranya, menurut tingkat umurnya. Ya. Next. Karena orang ingin disebut cantik dan ingin disebut ganteng, maka semua orang, terutama wanita itu melakukan upaya-upaya. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini upaya-upaya yang dilakukan oleh kebanyakan oleh perempuan, tapi sekarang juga laki-laki sudah banyak melakukannya. Kita sebut sebagai laki-laki metroseksual, ya. Itu dengan operasi, dengan diet, dengan botox, filler, sulam alis. Sebut aja deh apa ada di sini semuanya. Itu adalah upaya-upaya supaya bisa disebut cantik. Nah, kecantikan yang didapat dari melakukan upaya-upaya ini itu sebetulnya kecantikan lahiriah, kecantikan luar dari manusia ini, ya. Nah, apakah orang yang sudah luarnya cantik atau luarnya ganteng setelah melakukan upaya-upaya ini juga sudah bahagia? Next. Ya, ada yang berhasil menjadi cantik, menjadi ganteng, ada yang gagal menjadi cantik, menjadi ganteng. Dioperasi tadinya hidungnya
kecil dioperasi menjadi lebih besar, ternyata operasinya gagal. Lalu hidungnya jadi seperti betet. Ada yang bibirnya merasa di bibirnya tipis, maunya lebih tebal seperti Angelina Jolie, tapi akhirnya diisi filler, tapi ternyata akhirnya gagal. Ya, pernah ada beberapa waktu yang lalu itu operasi-operasi seperti ini yang akhirnya menyebabkan orang itu mempunyai muka yang hampir seragam semua. Jadi orang tahu kalau dia habis dioperasi itu pasti mukanya kayak gini, ya. Padahal kita tahu Tuhan itu begitu hebatnya, begitu kuasanya, begitu besarnya, sehingga sekian miliar orang di dunia ini tidak ada satu yang mempunyai hidung persis sama satu sama lain. Tidak ada satu orang yang mempunyai mulut persis sama dengan yang lain. Ya. Tapi begitu dioperasi, begitu di filler dengan orang yang salah, maka yang terjadi adalah penyeragaman muka. Ya, karena bagaimanapun juga manusia ini terbatas. Ya. Nah, apakah orang yang berhasil di dalam menjadikan dirinya secara lahiriahnya itu cantik atau ganteng itu juga bahagia? Sebagian ada yang bahagia, sebagian ada yang tidak bahagia. Loh, kenapa bisa tidak bahagia padahal kan dia sudah cantik atau padahal kan dia sudah ganteng? Yang laki-laki mungkin perutnya udah six pack, ya. Yang perempuan badannya sudah kutilang, kurus tinggi langsing, ya. Yang perempuan-perempuan masih muda itu sudah jadi mahmud-mahmud, mamah muda, ya. Ya, tapi kenapa mereka tidak bahagia? Ya, next. Ya, kenapa dia tidak bahagia? Dia tidak bahagia karena kebahagiaan itu ternyata asalnya dari dalam diri, bukan dari tampilan lahiriah. Ya, kebahagiaan itu berasal dari dalam diri, dari hati kita, dari perasaan kita, itu yang menjadikan kita bahagia. Nah, orang yang bahagia cirinya seperti apa? Orang yang bahagia itu bisa menerima dirinya seutuhnya dan cinta pada dirinya. Dia bisa mencintai, dia bisa nerima, aduh hidung saya kurang mancung misalnya, ya. Dia juga bisa nerima jari-jari saya bulat-bulat, nggak lenjang-lenjang misalnya. Dia bisa menerima kenapa kulit saya kurang sempurna, ya. Pokoknya semua kekurangan itu bisa dia terima dan dia menganggap itu sebagai ya udah nggak apa-apa, itu adalah saya, begitu. Ya, dia tidak merasa itu sebagai suatu kekurangan dan kemudian dia harus melakukan perubahan-perubahan atas kekurangannya itu, ya. Jadi orang bahagia itu tidak berusaha untuk mengubah dirinya menjadi orang lain. Ya. Kita sering lihat ada orang yang ingin sekali dibilang cantik sehingga dia tidak menggunakan make up, tapi dia makeover. Ya, saya pernah lihat gambar orang di makeover itu sampai sama sekali berubah mukanya dari asalnya. Di dalam hidungnya itu diberi apa saya nggak tahu, terus kemudian di matanya semua berubah. Ya. Kalau orang yang atau misalnya dia menjalani operasi supaya dirubah bentuk hidungnya, dirubah bentuk matanya, ditambah garis, dihilangkan garis senyumnya dan sebagainya, ya dia merubah dirinya, ya. Dan orang bahagia tidak merusak diri. Kalau misalnya dia gemuk, dia perlu untuk menguruskan dirinya, dia akan pergi ke ahlinya, dia akan tanya pada ahli gizi, apa yang harus saya lakukan. Tapi dia tidak akan merusak dirinya dengan cara melakukan diet yang asal-asalan. Ya, saat ini tuh banyak sekali diet-diet yang asal-asalan yang akhirnya membuat penyakit-penyakit pada organ-organ yang lain. Kemarin ini saya baca ada seseorang di Inggris yang meninggal setelah melakukan intermittent fasting 72 jam tidak makan apapun, kalau dia lapar hanya minum air putih. Akhirnya terjadi pembengkakan di otak dan kemudian meninggal. Ya, itu namanya merusak diri. Ya.
Orang yang bahagia juga mengupayakan yang terbaik dari apa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dia tidak merusak dirinya, dia tidak berusaha mengubah, tapi dia akan melihat dari badanku ini apa yang bisa aku tonjolkan karena bagus. Ya. Kemudian apa yang harus aku sembunyikan atau aku kurangin perhatian orang ke daerah situ. Ya. Misalnya dia punya mata yang bagus, make up-nya ditonjolkan di matanya. Ya, supaya orang perhatiannya ke matanya dan tidak memperhatikan hidungnya yang agak pesek misalnya. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai mengupayakan yang terbaik dari anugerah Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita lebih kurang, tapi Dia juga memberikan perlengkapannya. Ya, saya punya contoh begini. Saya punya teman masa kecil saya, itu kalau saya tergolong di masa kecil saya sampai sekarang, tergolong untuk golongan umur saya tergolong tinggi. Ya, tergolong tinggi dan karena itu di kelas saya selalu ditaruh di paling belakang. Ya. Dan kebetulan saya dapat suami yang juga tidak terlalu tinggi, hampir sepantaran sama saya. Ya. Dan modelnya dia model yang mungil. Ya. Karena itu saya tidak pernah pakai sepatu hak tinggi. Paling tinggi saya pakai sepatu 5 cm. Ya. Supaya apa? Supaya saya tidak menjadi terlalu seperti raksasa di samping suami saya. Ya. Ternyata tulang punggung saya itu memang tidak kuat untuk menyangga sepatu high heels itu. Ya. Nah, di lain pihak saya punya teman waktu zaman SMP. Teman ini cantik dan mungil sekali, jauh di bawah saya tingginya. Sampai sekarang di usia kita yang sekarang ini, kita tuh bukan orang tua, saya belum tua. Saya wanita muda berusia banyak. Ya. Kalau tadi Dokter Lili bilang usianya di atas 50-an, saya udah di atas itu lagi. Ya. Nah, teman saya yang mungil ini, itu sampai usia kita sekarang itu masih pakai high heels. Ya. Dan dia bisa pakai sepatu yang high heels itu kenapa? Karena tulang belakangnya kuat. Jadi Tuhan itu adil. Orang yang kecil dikasih tulang belakang yang kuat supaya dia mampu untuk menggunakan high heels untuk memperbaiki tampilannya. Saya tidak dikasih tulang belakang yang kuat. Kenapa? Karena saya nggak perlu harus pakai high heels. Ya, jadi itulah kebesarannya Tuhan, itulah keadilan Tuhan. Ya, dan itu adalah anugerah dari Tuhan kepada kita semua, kepada saya, kepada teman saya itu yang harus disyukuri, yang harus diterima dengan rasa bersyukur, dengan rasa mencintai. Alhamdulillah saya tinggi, mungkin dia juga alhamdulillah saya pendek tapi punya tulang belakang yang kuat. Ya, next. Oke, kalau kita bahagia, maka kebahagiaan itu akan terpancar keluar. Ya, akan mempengaruhi garis-garis di wajah kita, akan mempengaruhi sikap kita, akan mempengaruhi gesture kita, akan mempengaruhi postur kita. Itu semua yang membuat orang yang bahagia akan terlihat lebih cantik, akan terlihat lebih menarik dibandingkan dengan orang yang tidak bahagia. Ya, next. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi bahagia, menerima tubuh kita, mencintai tubuh kita yang banyak kekurangan ini. Ya, yang pertama adalah kita harus menggali potensi kita dan mengembangkannya. Kita dikasih banyak sekali potensi oleh Tuhan. Tugas kita adalah mencari apa sih yang menjadi potensi saya dan kemudian dikembangkan. Kenapa ini penting? Karena dengan mengembangkan potensi diri, kalau kita berhasil itu akan menambah rasa percaya diri kita. Kalau kita punya rasa percaya diri, tentu postur badan kita akan beda dari orang yang tidak punya rasa percaya diri. Ya. Yang kedua, jangan menghiraukan komentar-komentar orang lain tentang diri kita. Misalnya ada orang yang mengatakan, kamu hidungnya pesek ya, kamu kayaknya hitam deh sekarang, kamu kayaknya lebih kurus daripada biasanya dan sebagainya dan seterusnya. Ya,
Kalau komentar itu negatif nggak usah didengar. Kenapa? Orang yang suka berkomentar negatif tentang orang lain itu kita sebut sebagai body shaming. Itu sebetulnya orang yang suka body shaming itu adalah orang yang punya masalah psikologis di dalam dirinya. Entah dia tidak bahagia dengan dirinya, dia tidak bahagia dengan keadaan badannya dan keadaan hidupnya, atau dia pernah juga mengalami body shaming. Jadi orang yang menjadi korban body shaming kemudian mencari korban baru. Ya. Dan biasanya korban body shaming ini adalah orang-orang yang memang pada dasarnya dia juga kurang sayang pada dirinya. Ya. Orang tidak akan berani body shaming kepada orang yang punya rasa percaya diri, mencintai dirinya, dia nggak akan berani. Jadi orang body shame kepada orang-orang yang memang rentan untuk dibully. Ya karena itu nggak usah dihiraukan body shaming itu. Yang ketiga kita menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik. Orang toksik itu orang yang seperti apa, Bu? Orang toksik itu orang yang nyebelin, ya. Yang kalau kita di dekatnya kita berasa mau marah aja. Di dekatnya dia kita rasanya sedih aja. Di dekatnya dia kita rasanya sebel aja. Nah, itu orang-orang yang toksik. Ya. Kenapa? Kalau kita di dekat dia, lalu perasaan-perasaan negatif itu akan nular kepada kita, membuat kita jadi tidak bahagia, membuat kita jadi marah, membuat kita jadi sedih, dan itu semua akan mempengaruhi keadaan badan kita. Ya, karena itu nggak usah dekat-dekat orang yang toksik, tapi kita juga jangan jadi orang yang toksik. Ya, oke, tadi Dokter Lili sudah mengatakan bahwa kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan tubuh. Jadi saya nggak akan bahas lagi. Kemudian makan makanan yang sehat, olahraga, ya. Olahraga sesuai kemampuan dan minat. Jangan berlebih-lebihan. Anda masih ingat tentu ya kasus suaminya Bunga Citra Lestari yang meninggal karena berolahraga berlebih-lebihan. Ya. Nah itu semua perlu dilakukan di dalam masa pandemi ini. Ada satu hal yang saya perhatikan. Ya. Kebanyakan dari orang-orang yang bekerja, karyawan-karyawan itu diminta untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau WFH. Ya. Nah, WFH ini membuat banyak masalah psikologis karena saya punya banyak klien yang dari sana. Ya. Mereka menganggap bahwa yang namanya WFH artinya begitu bangun tidur saya harus di depan laptop dan mengerjakan semua pekerjaan dari kantor. Nanti baru boleh keluar dari laptop ini kalau saya sudah mau tidur. Dan laptop ini baru akan dimatikan jam 10, jam 11 malam. Ya, itu pun dia tidak bisa tidur nyenyak karena tengah malam itu dia masih ingat pekerjaan yang belum selesai. Nah, itu semua gaya hidup yang membuat orang itu tidak bisa makan dengan tenang. Ya, karena banyak di antara klien saya itu makannya di depan laptop, jadi dia sambil makan sambil bekerja. Tentu dia nggak tahu apa yang dia makan, rasanya seperti apa dia nggak tahu. Bagaimana dia bisa menjaga kebersihan tubuh? Mungkin dia juga mandi asal-asalan, yang penting udah ketemu air. Ya. Kemudian nggak pernah olahraga, kebanyakan saya tanya, nggak sempet Bu, boro-boro olahraga, begitu. Ya. Nah ini semua pada akhirnya membuat orang itu tidak bahagia. Kenapa? Lalu timbul masalah-masalah psikologis. Ada yang masalahnya jadi pencemas, ada yang mengalami kesulitan jadi sulit tidur, ada yang masalahnya gelisah, jantungnya berdebar-debar, lalu rasa percaya dirinya jadi kurang dan sebagainya. Nah ini semua tentu akan mempengaruhi bagaimana postur kita jadinya. Nggak mungkin orang yang nggak bisa tidur tengah malam, semalaman dia nggak bisa tidur, bisa punya wajah yang cerah. Ya, tentu di bawah matanya pasti ada garis hitam yang kita bilang sebagai mata panda. Ya, Dokter Lili pasti bisa tahu juga bahwa orang yang nggak tidur dengan betul pasti kulitnya juga kusam dan sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu kemudian membuat orang itu menjadi tidak cantik dan tidak ganteng. Ya. Nah, yang lain adalah kita harus bersikap sesuai usia. Kalau memang kita udah usianya 20, ya bersikaplah sebagai orang 20, 30 sebagai 30. Jangan 20
berdandan seperti orang yang udah 40 tahun ya. Tapi sebaliknya juga kalau kita umurnya udah 50 atau di atas 50, nggak usah bersikap sebagai anak-anak umur 20 tahun supaya kita dianggap muda. Bersikaplah sesuai dengan usia kita ya. Karena setiap tahap usia itu punya kecantikannya sendiri ya. Dan upayanya supaya nggak kelihatan tua, jadi harus dibotok, harus di filler, harus diapain. Kulitnya jadi kencang tapi fungsi pendengaran kan tetap nggak jadi lebih muda ya, jadi nggak lucu gitu. Mukanya muda, begitu diajak ngomong nggak dengar apa gitu, karena malah diketawain orang ya. Mendingan banyak kerut terus dia apa-apa, oh ya dasar udah tua begitu ya. Jangan lupa yang paling penting adalah menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan. Menambah wawasan pengetahuan, menambah keterampilan itu hukumnya wajib dilakukan seumur hidup kita. Jangan merasa, saya kan udah tua nggak bisa melakukan ini. Kan saya udah punya gelar ini jadi saya nggak usah melakukan itu. Jangan. Terus ditambah pengetahuannya, terus ditambah keterampilannya. Kenapa? Semakin kita menguasai sesuatu, lalu ada perasaan gini, ternyata saya bisa loh melakukan itu. Ternyata saya nggak bodoh loh. Nah, itu yang menambah percaya diri kita dan memperbaiki postur kita. Yang kedua, kalau kita punya banyak pengetahuan, punya banyak keterampilan, kita bisa enak ngobrol sama orang. Ya, mau diajak ngobrol soal apa aja bisa nyambung. Ya. Dan itu akan menambah nilai plus pada kita sebetulnya. Ya, enak loh ngobrol sama itu, soalnya dia ngerti ini, soalnya dia ngerti itu dan sebagainya. Ya. Walaupun hidung kita pesek, orang nggak akan perhatiin lagi hidungnya pesek. Ya, yang dilihat sama dia adalah orang ini ternyata enak diajak ngobrol begitu. Ya, next. Ya, dan yang satu lagi yang paling penting juga sebetulnya adalah mengenal dan menjalankan etiket. Etiket sopan santun. Nggak ada gunanya kita pakai baju bagus, make up-nya bagus, bulu mata cetar membahana, tapi kita ada orang antri kita nyelonong ke depan misalnya ya, atau makan kita dengan berbunyi kecap gitu ya, atau kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya mulutnya julid ya, mulutnya julid, suka ngomongin orang dan sebagainya. Itu bulu mata yang cetar membahana itu juga jadi nggak bermanfaat, nggak kelihatan cantiknya. Ya, coba kita jalankan etiket sopan santun, tutur katanya baik, ya, nggak suka membicarakan orang, nggak kasar, nggak julid, nggak judes gitu. Pasti orang akan melihat kita dalam persepsi yang lebih bagus. Ya. Kemudian kembangkan juga kepedulian akan lingkungan. Ya, misalnya kita bisa menjaga kebersihan, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada orang susah kita bantu, ya, sabar mengantri, ya itu penting. Kenapa? Karena dengan peduli pada lingkungan, orang lain juga akan peduli pada kita. Nilai kita itu akan beda dibandingkan dengan orang yang cuek. Udah tahu ini pandemi misalnya ya. Kalau kita peduli pada lingkungan, ya memang kalau kita keluar harus pakai masker, tapi nggak cantik, nggak kelihatan lipstik kita. Ya memang sekarang tuh nggak usah pakai lipstik, lipstiknya itu disimpan, lipstiknya dipakai kalau di rumah kalau nggak pakai masker. Tapi kalau kita ngotot keluar nggak pakai masker gitu ya, nah itu yang namanya nggak peduli di lingkungan, dan biasanya orang jadi tuh orang cantik-cantik tapi cuek begitu ya begitu. Ya, nilainya akan turun. Ya. Lalu berpikiran positif. Kita akan lebih senang berada di antara orang yang berpikiran positif, yang melihat segala sesuatu itu secara optimis dibandingkan dengan kita berada di lingkungan orang yang sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar ngeluh, ini dikeluhkan, itu dikeluhkan, sebentar-sebentar merasa putus asa. Kita rasanya, aduh kenapa ya dunia gelap banget kalau di dekat dia. Gitu ya. Jadi karena itu kita harus selalu berpikiran positif, optimis, tidak suka mengeluh. Ya. Yang lebih penting adalah kita harus bertanggung jawab. Kalau kita diberi tugas sesuatu, kita lakukan itu dengan bertanggung jawab. Lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita melakukan kesalahan, mengaku aja memang kita salah. Kalau kita melakukan, kalau kita nggak bisa juga bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa.
ya, karena kita juga manusia nggak sempurna, ya, itu bertanggung jawab, itu nilainya akan beda, ya. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa memaafkan orang, ya. Orang yang penuh dengan dendam itu akan mukanya itu akan muka orang yang marah, dan kesenggol sedikit itu udah, kalau kata orang Betawi, senggol bacok, ya, kesenggol sedikit udah langsung meluap semua emosinya, ya. Kalau orang lagi marah begitu, bagaimana bisa dikatakan cantik, bagaimana bisa dikatakan menarik, ya. Karena itu kita belajar untuk memaafkan orang, ya. Kita juga senang kalau kita dimaafkan. Nah, kalau kita mengembangkan inner beauty kita, maka orang juga akan melihat kita sebagai orang yang orang melihat kita dalam pandangan yang positif. Kalau misalnya saya ini seorang yang nggak tinggi misalnya, ya, saya kecil, pendek misalnya, ya. Kalau saya punya inner beauty yang bagus, orang akan melihat saya begini, itu loh ibu yang mungil itu tuh ramah sekali, dia suka nolongin orang, dia mungil, dia bilang namanya mungil, ya. Tapi kalau misalnya saya cuek, lalu judes sama orang, kasar, nggak mau nolong orang, orang akan mengatakan gini, itu orangnya udah bontet, kecil katanya, nggak mau nolongin orang lagi, ya. Kecilnya saya tetap, tapi persepsi orang tentang saya berbeda. Itu tergantung pada sikap kita. Karena itu tadi Bu Lili, Dokter Lili sudah mengatakan, sudah mengajarkan pada kita bagaimana kita membuat supaya secara lahiriah kita cantik, secara lahiriah kita ganteng. Saya menambahkan supaya kita juga bisa menjadi cantik, bisa menjadi ganteng lewat mengembangkan inner beauty kita dengan memperbaiki sikap-sikap kita. Itu yang bisa saya sampaikan sore ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Ibu Winnie untuk pemaparannya yang sungguh luar biasa. Aduh, saya jadi merasa lebih cantik hari ini, Bu. Terima kasih. Ya, jadi untuk bisa menjadi cantik, kita harus bahagia. Yang pertama kita harus bahagia, betul ya, Bu Lili ya? Bu Winnie ya. Kemudian untuk bisa menjadi bahagia, kita harus bisa menerima diri kita apa adanya, ya. Jadi ketimbang kita melakukan makeover, ya, lebih baik kita mengembangkan inner beauty kita, ya, biar kita terlihat di mata orang, persepsinya orang berbeda, ya, sekalipun bentuk kita sama, tetapi persepsi orang terhadap kita berbeda. Begitu ya, Bu ini ya? Iya, betul sekali, Mbak Holly. Ya, terima kasih Ibu ini untuk pemaparannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu akan dipilih 3 buah pertanyaan yang bisa mendapatkan hadiah berupa matras yoga. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan segan-segan untuk bertanya karena hari ini ada kesempatan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa bertanya kepada para pakarnya hari ini di sini. Ya, nah selanjutnya kita akan melihat ada pengenalan produk dari Ines Cosmetics. Silakan. Ya, kita panggilkan perwakilan dari Ines Cosmetics, Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Terima kasih Kak Holly. Terdengar suara saya ya Kak? Ya, terdengar jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Holly selaku MC yang sudah mengizinkan saya untuk bermaparkan Ines Cosmetics. Salam hormat dan terima kasih untuk panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Cosmetics. Salam hormat untuk pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini, Bapak Dr. Christian Adi Putra, Ibu Dr. Lili Legiawati SPKK, Ibu Dr. Andawini Windrawati MPSD yang sangat luar biasa ilmunya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Cosmetics.
Di sini saya akan menginfokan seputar Ines Cosmetics. Ines Cosmetics adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Sehingga 23 tahun Ines eksis di dunia kecantikan. Untuk produk Ines sendiri meliputi make up, skincare, dan body care, di mana produk Ines Cosmetics sudah mengantongi sertifikat halal serta BPOM. Nah, produk Ines Cosmetics terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, di mana produk yang bisa untuk perawatan hariannya untuk membersihkan wajah secara optimal bisa dipakai oleh kalangan general. Setelah itu, Ines juga ada misi, Kak, adalah Ines mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia, serta saya dari perwakilan Ines untuk mengajak pembelajar hari ini agar selalu care terhadap kondisi kulit. Nah, untuk produk Ines sendiri bisa dilihat di e-commerce kita, yaitu JJID, Lazada, Shopee, dan Blibli.com, serta bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store, yaitu My Ines. Serta bisa lihat juga di Facebook atau di IG kita @Ines-Cosmetics. Di situ banyak sekali produk-produk Ines Cosmetics, serta keunggulannya, serta produk new dari Ines Cosmetics. Dan saya untuk webinar ini saya akan minta izin kepada panitia. Saya akan mencet nomor saya melalui kolom chat. Barangkali ada teman-teman pembelajar untuk bertanya seputar makeup yang tepat atau perawatan kulit yang tepat bersama Ines Cosmetics, bisa melalui jalur pribadi. Sudah pasti untuk webinar yang sangat luar biasa ini, kita akan memberikan diskon spesial untuk pembelanjaan Ines, di mana pembelanjaan Ines 150.000 akan mendapatkan free ongkir dan diskon spesial. Serta pembelanjaan 250 akan mendapatkan makeup organizer. Nah, itu dia info seputar dari Ines Cosmetics. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Novi dari Ines Cosmetics yang telah menjelaskan kepada kita semua mengenai perjalanan dari Ines Cosmetics dalam kiprahnya di dalam dunia kecantikan di Indonesia. Ya, ternyata produk lokal ini telah berkiprah selama kurang lebih dari 20 tahun ya di Indonesia. Jadi saya yakin bahwa produk ini paham betul bagaimana kecantikan wanita Indonesia harus diperbaharui setiap harinya. Ya, oleh karena itu saya yakinkan bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mempercantik diri lewat kosmetik, jangan segan-segan untuk segera chat ya Ibu Novi dan cari tahu produk apa yang terbaik untuk kulit kalian. Nah, seperti yang tadi Ibu Novi sudah utarakan sebelumnya, di event hari ini akan ada promo-promo menarik dari Ines Cosmetics ya. Untuk minimal pembelanjaan Rp150.000 dari seluruh produk ada diskon 10% ya, plus free ongkir ya. Ini ya. Promosional ini sampai H+2. Nah, kemudian yang kedua ada minimal pembelanjaan Rp250.000 all produk itu diskon 10% plus free ongkir. Dan yang terlebih lagi dapat make up organizer ya. Ini cocok sekali untuk hari raya kita ya. Nah, pemesanan dapat dilakukan di website Easy Health. Dan kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung bisa bertanya kepada Ibu Novi selaku perwakilan dari Ines Cosmetics Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk segera chat kepada Ibu Novi, cari tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan produk ini ya. Kalau masih ragu produknya apa yang tepat ya, coba tanya kepada Ibu Novi langsung. Nah, kemudian kita akan ada sesi tanya jawab ya. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk hari ini di sini ya, dan jangan lupa untuk segera chat kepada kita ya, karena akan ada 3 pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah ya. Nah, pertanyaan yang pertama kita akan membacakan ya dari Ilham. Nah, Bapak Ilham ini dari Madiun bertanya kepada Dokter Lili. Nah, dokter ya, Pak Ilham ini punya pertanyaan. Bagaimana solusi untuk kulit tipe kering agar wajah dan kulit tetap normal segar ya? Soalnya memakai beberapa pelembab masih saja tidak cocok. Misalnya kulit saya tidak tahu kenapa beberapa kali kering sampai mengelupas ya. Sudah dikasih pelembab, obat salep dan sejenisnya, tapi masih saja sering mengelupas ya di sekitar jari kaki terutama ya. Dan akhirnya bisa sampai pecah-pecah dan seringkali juga sampai
perih, keluar darah. Nah, kalau boleh tahu, kasus seperti ini dinamakan penyakit apa ya, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak Ilham Cahyanto. Izin saya menjawab Ibu Holi. Silahkan, Bu Dokter. Ya, baik. Jadi kalau tadi ditanyakan masalah kulitnya berarti ada dua ya, di kulit yang di wajah maupun yang di kaki ya. Yang di wajah dikatakan bahwa kulitnya juga kering, demikian juga yang di kaki dan di jari-jari. Ya. Jadi barangkali perlu diperhatikan Pak untuk yang di wajah ya, mencuci wajahnya jangan menggunakan sabun yang terlalu kuat ya Pak ya. Dalam hal ini Bapak harus memilih sabun yang tidak mengandung antiseptik misalnya ya. Dan biasanya sabun-sabun yang digunakan yang kita anjurkan yang mengandung pelembab ya. Jadi sabun yang berpelembab. Nanti kalau Bapak baca di beberapa sabun ya, itu istilahnya yang non soap biasanya ditulisnya ya, atau soapless soap ya, atau sintetik deterjen ya. Jadi sabunnya banyak pelembabnya. Jadi pada waktu nanti cuci muka rasanya memang tidak keset ya, tapi tetap bersih Pak ya. Jadi banyak pasien saya kok pakai sabun kok. Jadi kalau pakai sabun yang ada pelembabnya rasa-rasanya kayak nggak bersih deh Dok, cuci mukanya atau mandi. Tidak ya. Jadi sabunnya harus pakai sabun yang banyak pelembabnya ya. Dan kemudian memang harus menggunakan pelembab. Nah, Bapak harus memilih pelembab yang baik ya. Kalau kulitnya sensitif ya, mudah gatal, mudah merah dan kering ya, pilihlah pelembab yang tidak mengandung pewangi dan pewarna ya. Jadi karena komponen pewangi dan pewarna itu seringkali menjadi penyebab gatal ya atau timbul reaksi iritasi atau alergi ya. Nah, kemudian untuk yang di kaki ya dan di jari-jari. Nah, barangkali ini perlu diperhatikan Pak. Barangkali yang banyak adalah kasusnya adalah kasus eksim kontak ya. Eksim kontak ini penyebabnya karena berkontak dengan deterjen yang terbanyak ya. Misalnya karena sabun ya yang paling banyak ya. Barangkali sabun cuci ya, mencuci pakaian atau apa ya, mencuci terkena kaki ya. Dan yang paling sering juga adalah deterjen yang digunakan untuk mengepel lantai ya. Seringkali mungkin di rumah tidak menggunakan alas kaki ya, kontak terus-menerus dengan tadi ya lantai yang sudah dipel dengan bahan-bahan deterjen untuk pembersih lantai. Nah, pada orang-orang tertentu yang memang sensitif ini seringkali menjadi masalah ya, tapi tidak pada semua orang ya. Nah, kalau demikian Bapak harus menggunakan pelindung ya pada waktu Bapak mencuci, pada waktu Bapak di rumah ya. Jadi kakinya harus pakai sendal seperti itu. Kemudian harus rutin menggunakan pelembab. Nah, pelembab di daerah kaki karena kulitnya strukturnya jauh lebih tebal kulit arinya dibandingkan di wajah. Tentu pemilihan pelembabnya berbeda ya. Kalau di wajah mungkin saya sarankan pelembab yang bahan dasarnya krim ya. Tapi kalau untuk yang di kaki, Bapak bisa menggunakan pelembab yang bahan dasarnya minyak ya. Misalnya Vaseline ya, Vaseline album yang sangat simpel dan cukup murah dan harus dilakukan secara teratur ya. Karena kalau kekeringannya sampai berat jadi pecah-pecah ya, makanya Bapak sampaikan sampai timbul darah ya, sampai keluar darah ya, karena ini berarti kekeringannya sudah berlanjut sampai cukup berat ya. Jadi demikian Bu Holi barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu untuk Bapak Ilham. Ya, terima kasih Dokter Lili untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan berikutnya dari Erika Paramita. Nah, Erika Paramita ingin bertanya kepada Dokter Lili lagi ya. Nah, apakah dengan bertambahnya usia, maka kolagen dalam kulit tidak akan berproduksi lagi, sehingga menyebabkan kulit menjadi mudah kering dan keriput? Apakah dengan mengkonsumsi minuman kolagen, bisa membantu memproduksi kolagen kulit dan membantu kulit menjadi halus, Dok? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Erika Paramita atas pertanyaannya. Ya, ini lagi booming ya, tentang minuman berkolagen ya. Kita ketahui, tadi sudah saya sampaikan di dalam presentasi saya, bahwa seiring pertambahan usia, produksi kolagen oleh tubuh kita itu mengalami penurunan. Ya, kita ketahui bahwa kolagen itu salah satu protein yang secara alami itu bisa diproduksi ya oleh tubuh kita ya. Sumbernya dari mana? Dari bahan makanan yang dikonsumsi oleh kita sehari-hari ya. Jadi seiring dengan pertambahan usia, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi kolagen memang mengalami penurunan, ya. Dan penghancuran kolagennya juga mengalami peningkatan kalau kita sudah memasuki usia lanjut ya atau usia aging ya. Nah, bagaimana pengaruh minuman berkolagen ini? Apakah lebih baik ya? Nah, dari penelitian-penelitian yang ada yang pernah saya baca pada hewan memang dikatakan ada potensi yang cukup baik
di dalam mengkonsumsi minuman berkolagen ini. Namun pada manusia hasilnya masih belum bisa dipercaya ya. Jadi masih tidak bisa kita ambil kesimpulan yang bagus untuk hal ini. Jadi daripada minum kolagen lebih baik memperbaiki diet ibu ya. Jadi makanlah yang sehat ya, tadi yang seperti saya sudah sampaikan ya. Makan yang banyak mengandung sayuran ya, buah-buahan ya, itu sangat tinggi vitamin ya, vitamin A, vitamin C ya. Kemudian serat itu akan menjadi sumber di dalam tubuh kita memproduksi kolagen sendiri ya, daripada minuman kolagen ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bu ini. Mohon maaf Ibu Erika ya. Baik. Ya, terima kasih Dr. Lili untuk jawabannya. Sungguh sangat melegakan ya untuk mendapatkan jawaban langsung dari pakarnya. Nah, kemudian pertanyaan berikut ada dari Yeni Widi Asutik kepada Ibu Winnie. Nah, Bu, bagaimana dengan orang yang mengupayakan diri dengan jalan operasi demi memperbaiki tampilan diri agar lebih sempurna? Apakah itu termasuk perbaikan lebih baik atau justru merusak anugerah Tuhan? Silahkan, Ibu Winnie. Iya, baik. Terima kasih Ibu Jenny atas pertanyaannya. Begini, sebetulnya kalau misalnya orang mau dioperasi itu ada dua fungsinya, ya. Yang pertama adalah yang di bagian yang dioperasi ini, kenapa dia harus dioperasi? Apakah ini hanya masalah estetik, masalah kecantikan, atau berhubungan dengan fungsi? Ya, kalau memang berhubungan dengan fungsi, jadi organnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik di dalam bentuknya yang seperti itu, maka diperbolehkan. Itu tidak merupakan merusak anugerah Tuhan, tapi memperbaiki, ya. Tapi kalau misalnya itu sebetulnya nggak ada urusannya sama fungsi, berfungsi baik aja begitu, cuman estetiknya kurang bagus, ya. Nah itu yang namanya merubah fungsi, mengubah ciptaan Tuhan, ya. Karena itu sebetulnya yang saya tahu kalau orang mau operasi, ya operasi plastik atau apa, itu biasanya dikonsul ke psikolog dulu, supaya dia tahu persis apa sih yang menjadi dasar dia mau melakukan perubahan itu. Ya, karena seringkali juga kita ketemu ada pasien-pasien yang berubah itu kemudian menjadi satu obsesi. Kalau menjadi orangnya menjadi obsesif, lalu ingin berubah terus. Hari ini dioperasi hidungnya, besok lagi diubah, minta bibirnya, nanti lagi dirubah payudaranya dan seterusnya, itu sudah menjadi obsesif. Nah, itu yang dicegah sebetulnya. Ya. Jadi selama itu tidak mengganggu fungsi, sebaiknya ya sudah diterima aja apa adanya. Ya. Tapi kalau memang mengganggu fungsi, silahkan dilakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Yeni. Makasih Bu Alis. Ya, terima kasih nih Bu Winnie untuk pertanyaannya ya, sangat mencerahkan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin operasi ya, boleh saja operasi selama hal itu memang karena fungsinya ya, betul ya Bu Winnie ya. Jadi kalau misalnya fungsinya memang yang bermasalah harus dioperasi, silahkan ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Isabella Magdalena kepada Pak Adi. Nah, Pak, apakah ada fitur-fitur Easy Health yang membedakan dari health e-commerce sejenis? Silahkan Pak Adi dijawab. Terima kasih Ibu Holly. Terima kasih Ibu Isabella Magdalena atas pertanyaannya. Tentu berbeda karena Easy Health terus melakukan inovasi sehingga memudahkan customer untuk mendapatkan pelayanan yang utamanya servis dari kami adalah di 11 kategori yang tadi sudah kami jelaskan. Yang utamanya sebenarnya adalah estetik, dan kedua adalah pelayanan kesehatan yang memudahkan untuk klien kita untuk memudahkan konsultasi tanpa keluar rumah. Customer dapat melakukan pembelian produk, konsultasi dengan praktisi kesehatan, melakukan kegiatan olahraga online seperti yoga, seperti pilates, dan pembelian voucher hanya di dalam satu situs yaitu easyhealth.com yang sedang kami kembangkan untuk versi 2-nya. Easy Health juga menyiapkan fitur video call di mana customer dapat terhubung langsung dengan praktisi kesehatan secara online sehingga mendapat penjelasan secara detail tanpa adanya perbedaan persepsi antara praktisi kesehatan dengan customer.
Ini juga alasan kami mengadakan webinar tidak di aplikasi lain, melainkan langsung di website Easy Health untuk memperkenalkan salah satu fitur Easy Health kepada rekan-rekan semua. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Isabella Magdalena. Terima kasih, Bu Holly. Ya, terima kasih sekali Pak Adi untuk penjelasannya. Sehingga kita bisa tahu lebih paham ya mengenai fitur-fitur dari Easy Health. Jadi di kemudian hari diharapkan Easy Health bisa menjadi salah satu solusi bagi kita semua, bagi kita yang kepengen lebih sehat dan juga lebih cantik. Nah, selanjutnya mungkin kita sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang masuk nih ya. Cuman memang dipilih ya dari para narasumber dan juga dari tim, kita sudah pilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibacakan. Nah, kami juga ingin meminta maaf ya kepada seluruh peserta apabila ada pertanyaan yang masuk tapi tidak ditanyakan ya, karena memang waktunya cukup terbatas. Nah, oleh karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada keempat pemateri ya yang sudah memberikan materinya hari ini dengan sangat amat luar biasa, sehingga memberikan sebuah persepsi yang baru kepada kita mengenai arti kecantikan yang sesungguhnya. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi cantik kita bisa mengembangkan inner beauty kita ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang pertanyaannya sudah terpilih ya. Nah, bagi peserta yang pertanyaannya terpilih ya, harap segera menghubungi panitia lewat WA di nomor 0821 1950 4414 atau via DM di IG ya untuk bisa mengkonfirmasikan hadiahnya. Dan jangan lupa untuk follow dan terus memantau akun IG dari Easy Health untuk mendapatkan informasi pemenang dari IG competition ya. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah screen capture, jangan lupa untuk diposting ya, entah itu di feed ataupun juga di Instastory, karena kita banyak sekali hadiah untuk Bapak Ibu semua ya. Bagi yang terpilih dari Instagram feed-nya akan ada 4 orang yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher ya, uang elektronik, dan juga bagi yang IGS-nya terbanyak akan ada 5 hadiah goodie bag dari Ines Cosmetic. Ya, jadi jangan lupa untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan hadiah ya dari para sponsor hari ini. Nah, jangan lupa bagi seluruh peserta untuk bisa isi formulir ya, karena seluruh peserta yang hadir hari ini bisa mendapatkan souvenir ya dari Easy Health. Nah, bisa diakses di http ya di bit.ly webinar Easy Health ya, mungkin bisa dilihat di kolom chat ya, ada linknya di sana ya. Bapak Ibu bisa isi formulirnya untuk bisa pengiriman formulir souvenirnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Saya berharap biar semua yang hadir hari ini bisa mendapatkan souvenir yang terbaik dari Easy Health. Nah, mungkin acara kita hari ini sudah tiba sampai di akhir acara. Saya selaku host ingin mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja. Saya juga berterima kasih kepada seluruh pembicara yang telah membagikan acaranya hari ini, termasuk kepada Easy Health selaku penyelenggara dan juga Ines Cosmetic selaku sponsor.